Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran saat ini berjudul Jangan Takut Berbeda. Saudara-saudara, kesempatan-kesempatan berharga yang Tuhan berikan kepada kita harus kita penuhi. Kalau Abraham menolak mempersembahkan Ishak, selamanya tidak pernah ia dikatakan sebagai sahabat Tuhan. Mari sekarang kita kembali membayangkan Petrus yang begitu semangat berjanji untuk setia, tetapi pada akhirnya menyangkal Tuhan Yesus. Betapa tragisnya keadaan saat itu. Guru yang diharapkan akan menjadi raja malah ditangkap, dihina, diludahi, sehingga harapannya pupus. Jadi bisa dipahami kalau dia berkata, aku tidak kenal dia. Selain takut, bisa juga karena ia sangat kecewa. Saudara-saudara, kita mungkin pernah berada pada keadaan seperti itu. Atau saat ini kita sedang dalam keadaan takut dan kecewa seperti yang Petrus alami. Kita sudah serius, tetapi seakan-akan Tuhan tidak menghargai dan tidak menolong kita. Kita juga merasa sendirian, ya. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ingatkah ya kita dengan kasih Stefanus ketika ia diadili oleh Mahkamah Agama. Di dalam Kisah Para Rasul ayat 7, pasal 7 ayat yang ke-55 dikatakan, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah dalam keadaan terjepit. Ya, karena imannya dipersalahkan, Stefanus melihat Yesus berdiri. Yesus hanya berdiri, seakan-akan tidak berbuat apa-apa untuk menolong dia. Bahkan sampai akhirnya Stefanus mati dilempari batu. Ketika seakan-akan Tuhan diam dan tidak menolong kita, ketika seakan-akan semua keadaan memojokkan kita, justru disitulah Tuhan sedang mempercayai kita, yaitu ia tahu bahwa kita sanggup melewatinya. Demikian juga Sadrah, Mesah, dan Abednego, ya, ketika mereka menolak menyembah patung Nebukadnezar, mereka diancam akan dimasukkan ke dalam dapur api yang panasnya 7 kali lipat dari biasanya. Hal ini dikisahkan di dalam Daniel 3 ayat 17 dan 18. Apakah Sadrah, Mesah, dan Abednego menyerah? Tidak. Apakah kita bisa sekonsisten mereka? Sanggupkah kita sekarang berkata, sekalipun Tuhan tidak menolong aku tetap percaya kepadanya? Memang mudah ya menyuarakan kalimat itu pada saat semua keadaan baik, sesuai dengan harapan, ya. Namun justru pada saat terjepit seperti yang dialami oleh Sadrah, Mesah, dan Abednego, ya, disitulah iman kita sedang diuji, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyadari bahwa semua berkat yang diberikan adalah sebagai suatu kepercayaan, maka kita tidak akan menggunakan berkat Tuhan dan kelebihan-kelebihan yang kita miliki tersebut untuk kesenangan kita sendiri, ya. Kita akan menggunakannya secara benar dan tentu saja bertanggung jawab. Banyak gereja dan pendeta hanya mendoakan jemaat agar diberkati berlimpah-limpah, ya, dan mengajar jemaat meminta berkat Tuhan agar sukses dan berhasil dalam bisnis dan kariernya. Tetapi tidak mengajar jemaat untuk menjadi orang kepercayaan Tuhan, sehingga banyak jemaat yang tidak pernah menjadi dewasa. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, berani mengaku sebagai anak Abraham berarti
berani memiliki penglihatan ke depan seperti yang dimiliki Abraham, yaitu kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Anak-anak Abraham oleh iman harus mempersoalkan hal-hal surgawi, bukan perkara-perkara duniawi, ya, yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ya, jangan karena Abraham kaya materi, maka orang Kristen boleh mengklaim bahwa mereka bisa menjadi kaya secara materi seperti Abraham. Tuhan tidak memberkati Abraham dengan berkat materi, sebab Tuhan harus melindungi sosok Abraham ini secara khusus demi rencana besar Tuhan, yaitu menyelamatkan dunia. Kalau seseorang hidup dalam ambisi dan keinginannya sendiri atau tidak dewasa secara rohani, kemudian menuntut berkat Abraham, yaitu berkat materi, betapa kurang ajar sikap ini di hadapan atau terhadap Tuhan. Tuhan sangat ingin kita ada di sampingnya, selalu dan selalu. Tetapi untuk menjadi sahabat bagi Tuhan yang selalu berada di sampingnya, ada satu syarat, yaitu hidup hanya untuk kepentingan Tuhan dan kerajaannya. Jadi kalau seseorang memikul rencana Allah bagi penyelamatan dunia ini, pasti Tuhan memberi proteksinya secara khusus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memasuki kehidupan menjadi sahabat Tuhan, kita harus berani melepaskan semua kesenangan hidup. Ya, walau tentu kita harus melewati tahapan-tahapan. Kita harus benar-benar bergumul untuk bertumbuh dan mengerti apa artinya menjadikan Tuhan sebagai sahabat jiwa kita. Kita harus mengakui dengan jujur bahwa kita sering tidak setia. Untuk ini kita bersyukur atas kesetiaan dan kesabaran Tuhan. Coba bayangkan, apa reaksi Tuhan ketika nanti kita bertemu muka dengan muka. Untuk hal ini kita harus mempersoalkannya sejak sekarang. Kalau hari ini kita bisa berpura-pura di hadapan manusia, kita tidak akan bisa berpura-pura di hadapan tahta pengadilan Tuhan nanti. Jadi jangan main-main dengan Allah yang hidup. Sudah terlalu lama kita menjadi Kristen yang berpura-pura, atau mungkin kita tidak bermaksud berpura-pura, tetapi karena kita masih ada keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup, kita tidak bisa terbang tinggi. Ya, selagi masih ada kesempatan, mari kita berubah. Jangan takut untuk berbeda dengan yang lain, asalkan kita berkenan di hadapannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian kebenaran pada saat ini. Sola Gracia.